Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Budut Kreativa, masih bersama saya Chandra. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yaitu Pak Yudi. Hai, Halo Pak Yudi, gimana halo. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kemarin habis pulang dari jauh ya Pak Iya Yudi. benar, meskipun masih agak-agak Jet lag ya, Pak. ya gitulah. Nah, mungkin kan masih banyak yang belum kenal dengan Pak Yudi. Boleh Oke. perkenalan singkat saja Pak Yudi. Oke, baik, terima kasih ya Chandra. Oke. Nama saya Yudi Susilo, SPDI. Saya di sini selaku sebagai Ketua BKK SMK Budi Utomo Wai Jepara. Jadi di SMK Budi Utomo itu ada BKK. Benar sekali, Nah, benar sebelum sekali. lebih jauh nih Pak Yudi, kan Ya. banyak nih yang belum tahu apa sih itu sebenarnya BKK. Nah, mungkin Pak Yudi bisa lebih jelaskan secara singkat saja apa sih itu BKK. Oke, baik. Jadi BKK itu suatu wadah di mana SMK itu emang harus punya yang namanya BKK. Karena apa? BKK itu adalah bursa kerja khusus, di mana bahwasanya SMK itu anak didiknya dididik untuk siap bekerja, berwirausaha dan kuliah. Dan kuliah. Nah, oke. Jadi BMW seperti itu. Jadi eh, BKK ini sebagai wadah di mana anak ini ingin menyalurkan bakatnya dia tuh kemana. Jadi kita juga sudah secara resmi kita terdaftar baik di kabupaten maupun di provinsi. Jadi kita tuh BKK kita itu resmi. Jadi resmi ya Pak. Iya, Pak resmi. Yudi ya. Jadi nggak cuma hanya di bawah naungan sekolah Benar aja, sekali. tapi secara Lampung Timur itu ada. Ada baik dari kabupaten maupun provinsi karena kita udah di bawah naungan Disnaker seperti itu. Jadi memang Disnaker pun mewadahi dari Benar BKK sekali, sendiri. Nah, benar. tadi kan kita sudah kenalan nih tentang BKK secara singkat. Nah, sejak kapan sih Pak Yudi berkecimpung di dunia BKK? Oke, jadi alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih dalam menjajaki di BKK ini. Jadi alhamdulillah dari 1 tahun lebih ini banyak sekali berasanya problema-problema yang tentang pekerjaan atau tentang anak itu sendiri, gitu. 1 tahun, berarti kan sudah banyak sekali membantu ya Pak Yudi membantu anak untuk disalurkan ke tempat kerja. Benar sekali, Nah, benar sekali. kira-kira program apa aja sih yang rutin yang sering dilakukan oleh BKK, Pak Yudi? Oke, jadi program rutinitas kita yang pertama itu tentang kita peminatan bakat. Jadi kita melakukan yang namanya tracer study. Nah, tracer study itu kita lakukan dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Iya, Berarti dari kita kelas memang sudah 10. mempersiapkan. Iya, benar. Jadi ketika anak itu masuk di kelas 10, kita sudah tanya dulu. Niat dan maksud tujuan kamu sekolah di SMK Budi Utomo itu mau jadi apa? Oh. Seperti itu. Jadi makanya nanti di kelas 10 itu kita penjaringan dulu tentang peminatan ya. Toh meskipun maafnya nih jurusan dia itu teknik, ternyata dia nanti pengennya dia ke bisnismen gitu. Ya nggak apa-apa, kita tampung aja karena nggak semua anak yang masuk ke teknik tuh jadi mekanik semua. betul, Seperti itu. betul. Nah, terus kemudian di kelas 2 kita juga akan lebih mengkerucut lagi peminataan itu sendiri, peminataan anak itu sendiri. Toh nanti meskipun nanti yang di kelas 10 dia minat untuk misal nih jadi polisi. Ternyata di kelas 11 ternyata dia ternyata sudah melakukan praktik. Oh, ternyata enak sih jadi mekanik. Ternyata berubah Gitu. lagi Ini ya, berubah benar-benar. lagi. Nah, kemudian di fix-nya itu nanti di kelas 3. Di kelas 3 udah pemantapan karena di kelas 3 itu juga sudah plus rekrutmen dengan dunia industri seperti itu. Jadi dari mulai kelas 3 itu kita sudah mulai open recruitment untuk Benar tenaga sekali. kerja. Dan juga anak itu nggak perlu jauh-jauh datang ke industri, cukup di sekolah kita saja. Jadi sekolah memfasilitasi dan Benar mewadai. sekali, benar sekali. Nah, Gitu. dari perekrutan tersendiri, dari perekrutan dari sekolah dan dunia kerja. Nah, sebenarnya apakah ada program khusus gitu, Pak Yudi, dari sekolah dan dari industri? Oke, jadi gini, jadi program khusus alhamdulillah kita juga kan sudah bekerja sama dengan beberapa industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri. luar negeri juga? Iya, benar sekali. Jadi program khususnya kita makanya kalau untuk yang anak yang mau minat ke Jepang, kita dari kelas 10 sudah diajarkan nih tentang kosakata bahasa Jepang. Jadi di Gitu. mata pelajaran di SMK Budi Utomo itu ada bahasa asing juga. Benar sekali, benar sekali. Dan kita juga mendatangkan guru tamu dari luar negeri. Oh, guru tamu dari luar negeri. Iya, benar sekali. Jadi untuk memotivasi bahwasanya
nanti kalau kita berkomunikasi dengan beda negara seperti ini loh, seperti iya, itu. iya, betul, betul, Jadi betul. untuk memantapkan sejak dini lah seperti itu. Jadi memang dari kelas 10 itu sudah dikerucut, kelas 11 Bener. lebih dikerucut Nah, lagi, iya. dan di kelas 3 lebih dimantapkan lagi di Iya, dunia benar industri. sekali, benar Nah, tadi kan sekali. kita udah bahas tentang program. Nah, sebenarnya dari industri dan sekolah, apakah ada syarat atau seperti apa sih mekanisme untuk proses penyaluran kerjanya itu seperti apa, Pak Yudi? Oke, benar sekali. Jadi gini, yang namanya kita sudah kerjasama dengan industri, dan industri itu sebenarnya kan mempunyai spesifik atau mungkin kriteria tersendiri Iya, seperti itu. betul, Jadi betul. emang sebelum itu kita juga sudah menanyakan dulu di industri tersebut. Jadi bahwasanya apa ya, bahasanya itu hal apa sih yang perlu materi yang diajarkan nih seperti itu. Jadi kita mengadopsi saling tukar kurikulum lah yang jelas. Jadi bahasanya pangsa pasar yang dibutuhkan saat ini tuh modelnya seperti apa gitu. Semisal contoh kayak seperti garment. Bahwasanya oh ternyata pangsa pasar sekarang tuh banyak larinya ke bordir misalnya. Nah, makanya kita nanti di sini kita ajarkan juga tentang bordir. Bordir juga bentuk atau mungkin tekniknya seperti apa seperti itu. Jadi ketika nanti perusahaan industri tersebut rekrutmen, anak kita sudah punya minimal tahu dasarnya dulu. Jadi BKK itu sebetulnya sangat berperan penting dalam kegiatan sekolah ya, Pak Benar Yudi, sekali. ya? Jadi BKK itu termasuk ujung tombaknya anak sebenarnya. Karena kan gini ya Pak Yudi, Iya. Pak Yudi tahu dunia pasar itu seperti apa, Benar sekali. dunia industri itu seperti apa, Iya. apa aja yang dibutuhkan dari dunia industri. Nah, Pak Yudi sampaikan ke pihak sekolah dan pihak sekolah langsung mengeksekusi. Benar sekali, Oh, benar ternyata sekali. di teknik itu butuhnya seperti ini. Iya, Betul gitu benar ya, Pak benar Yudi, ya? benar benar sekali. Memang sangat luar biasa ya, Benar Pak Yudi, sekali. ya. Jadi- Nah, tadi kita kan sudah bahas program, terus bagaimana cara menyalurkan. Nah, menurut Pak Yudi, bagaimana sih BKK untuk menyiapkan dan menghadapi dunia kerja? Jadi kebanyakan kan siswa-siswa sekarang tuh kan banyak yang apa ya? Anak-anak sekarang kan Gen Z. Benar sekali, Jadi benar. susah lah ya. Benar, benar. Agak sulit untuk memahaminya. Kadang Benar. hari ini dia bilangnya A, besok bilangnya B. Nah, pasti kan Pak Yudi banyak menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak Yudi menyikapinya dan bagaimana tim BKK menyiapkan siswa yang agak dirasa kurang oke lah gitu. Oke, terima kasih Chandra. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Ya ini sebenarnya yang menjadi momok terbesar BKK sebenarnya, momok terbesar BKK karena apa? Yaitu tadi pengaruh apa ya? Kaum mendang-mending lah bahasanya seperti itu. Jadi ketika kita open recruitment, kita share ke grup kan segala macam, terus kemudian kita kasih pengarahan bahwasanya oh di industri ini kerjanya seperti ini, ada shiftnya seperti ini, dengan salary dengan sekian kan gitu. Oke Pak, saya minat, saya mau kan gitu. Oke, nah terus kemudian sudah kayak gitu kan terus pemberkasan. Nah, dari pemberkasan tersebut, oke, terus dengan alasan Pak banyak sekali permasalahan ya itu tadi karena kaum Gen Z itu pengennya tuh kerjanya enak, Ya, enak. gajinya besar kan Iya, seperti benar, itu. benar. Makanya Benar. nah ini yang menjadi tantangan besar sebagai BKK ya. Tapi ya apa ya, semua itu masih bisa kita atasi meskipun tetap ada anak-anak yang model seperti itu. Kadang-kadang kalau saya berpikir saya bisa diputar kembali waktu, itu kadang-kadang saya tuh pengen balik lagi ke dunia SMK lagi. Karena apa? Karena apa ya? Momen seperti ini di zaman saya nggak ada seperti itu. Benar Pak Yudi. Nah, jadi dulu tuh cari pekerjaan sudah, sekarang kerjaan sudah di depan mata, tapi anak masih pilih-pilih. Ya. Makanya kadang sempat saya tanya waktu di kelas saya tanyakan di kelas 11 sebenarnya itu Pak Chandra ya. Jadi di kelas 11 itu saya tanya, sebenarnya kalian tuh mau kerja sebagai apa kan gitu. Dengan jurusan yang kalian pilih saat ini kayak gituin. Karena jurusan itu kan kemauan anak sendiri kan seperti itu. Nah, tapi dalam kenyataannya sekarang tuh ada slogan baru lagi. Apa itu? BMWN. Apa itu BMWN? Nah, bekerja, wirausaha, Heeh. mandiri atau kuliah. Hah? N-nya tuh nganggur. Nah, kadang ini jadi salah satu untuk jadi kadang anak ini saya pengen rebahan. Kadang-kadang gini, Pak. Apakah apa ya namanya itu untuk anak itu apakah masih pengen rebahan dulu atau gimana? Kadang saya bingung. Apa itu
ya harapan saya N-nya itu hilang lah. Intinya seperti itu. Kadang itu gini Pak Yudi, kadang anak-anak itu udah mending saya nganggur aja ngapain Gitu. daripada saya harus kerja kayak gini tertekan. Nah, kadang seperti itu kadang-kadang nih. Padahal dia belum merasakan dunia di luar tuh sekejam apa kan seperti Iya itu. betul, baru berkecimpungnya. Dan ini dan benar dan ini Pak Chandra, apa namanya? Ini harusnya lebih ini karena apa? Yang S1 aja masih banyak yang nganggur gitu loh. betul banget. Sedangkan ini yang SMK yang sudah kita kasih wadah, kita fasilitasi sampai maaf kita antar sampai tempat industri. Sampai diantar Iya, juga. sampai diantar juga seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas banyak banget nih Pak Yudi. Nah, sebenarnya pasti kan ada banyak sekali perusahaan yang sudah Benar sekali. tanda tangan kontrak dengan kami, Benar. dengan kita. Iya, benar Nah, sekali. kalau boleh sedikit saja, apa aja sih perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Budi Utomo? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk sekarang kan kalau untuk di wilayah timur nih kita gandrungnya tuh Jepang kan seperti itu ya, Jepang pengen ke Jepang segala macam. Jadi kita alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan LPK Kasa JLC yaitu yang ada di Wayu Jepara, terus kemudian LPK Kosai Center, kemudian kalau untuk yang kayak teknik atau mungkin kayak yang bisnismen ya, jadi kita sudah kerjasama dengan PT Buana Jaya Agri ya. PT Buana Jaya Itu bergerak Agri di bidang apa itu bergerak di bidang alat mesin pertanian seperti kombet, traktor dan segala macam gitu. Alhamdulillah kemarin kita lulusan kemarin 3 anak yang langsung diterima di PT Langsung Buana Jaya kerja Agri sebagai teknisi. sebagai mekanik ya, mekanik. sebagai mekanik. Terus alhamdulillah kemarin untuk di garment Pak Chandra. Jadi untuk tahun ini lulusan ini kita sudah menyalurkan 28 siswa. 28 siswa. Itu tahun untuk ini. penempatan di PT Eklat. Nah, ini kan yang pasti banyak pertanyaan nih. Eklat kan dunia garment ya. Iya, benar sekali. Apakah boleh Pak Yudi? Kan Iya. misal nih garment kan pasti cuma hanya jurusan itu cuma jurusan jatah busana. Ya, aja. benar. Apakah boleh di jurusan lain gitu, Pak Yudi? Oke, jadi gini, di Eklat itu sebenarnya intinya bisa jahit. Cuman kelebihan kita dengan sudah melakukan kerjasama dari jurusan lain pun bisa dengan makanya nanti ketika di kelas 3 itu kan sudah pemantapan pemilihan karir tuh kan ya. Jadi ketika mungkin nanti yang jurusan mungkin di kafe atau mungkin BDP atau mungkin akuntansi, itu kita kolaborasikan ajarkan minimal tahulah mesin jahit itu bentuknya seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti ketika di dunia industri sudah tidak kaget. nggak kaget. Jadi Gitu. ada program lagi namanya lintas jurusan. Benar sekali lintas jurusan. Sambil nanti yang dari BDP bisa belajar tentang dunia. Ya, benar dari sekali. Yang TB bisa belajar tentang dunia bisnis. Benar sekali. Belajar dunia desain. Oh, seru juga Benar ternyata sekali. ya. Ya seperti kemarin juga yang di Indomaret itu malah bukan jurusan dari BDP. Lalu Dari jurusan akuntansi. Gitu. iya. Gitu. Terus selain tadi kan ada LPK Iya. ada 2. Terus tadi ada yang bergerak di bidang kontraktor Iya, pertanian. pertanian. Terus ada garment. Masih ada lagi nggak Pak? Oh, Yudi? masih banyak sekali. Sebenarnya kita kalau kita sebutkan satu persatu itu Banyak mungkin ya, Pak, kebanyakan. Tapi yang emang perusahaan yang bonafit kita ada unit traktor yaitu untuk biasanya yang kaum yang laki-laki nih, yang laki-laki memang berkecimpung di bidang pertambangan. Nah, kita emang dan alhamdulillah kita masih dipercaya untuk wilayah Lampung Timur kita menjadi tuan rumah terus setiap tahunnya. Untuk tes rekrutmen jadi nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan seperti itu. Gitu. Dan terus kemudian PT Best Agro ya, Best Agro itu bergerak di bidang perkebunan sawit. Sawit. Iya, pabrik sawit. Jadi dia di sana jadi mandor agronomi sama jadi mekanik. Alhamdulillah anak kita juga banyak di sana. Dan itu pemberakan di sana itu sudah ditanggung sama perusahaan. Dan terus bersih. Dan terus kemudian gini, saya perjelas lagi Kak Chandra ya. Jadi kalau anak itu kerja melalui BKK itu 0 rupiah gratis gitu. Gratis. Rupiah. Gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya sama sekali seperti itu. Nah, tadi kan kita udah dengar nih Pak Yudi dari banyaknya anak yang sudah sudah bekerja melalui timnya Pak Yudi. Oke. Nah, Pak Yudi bisa ceritakan nggak sih tentang kisah suksesnya alumni nih? Kira-kira alumni itu
setelah sama Pak Yudi kan pasti banyak bercerita, Pak Yudi aku kerja di sini udah dapat ini gitu. Pak Yudi aku kerja di sini gajinya udah sekian. Ada nggak sih Pak Yudi kisah sedikit aja? Oke, alhamdulillah. Ini sedikit saya bercerita ya. Itu dari jurusan Tata Busana. Jurusan Tata Busana. Waktu itu saya masih awal jadi BKK, ya masih awal jadi BKK karena sebelumnya saya cuma sebagai tim. Nah kemarin tuh ketika dia mau berangkat, dia tuh sebenarnya sudah bingung dalam arti dia di rumah tuh dia bingung mau kerja apa, dan dia mau berangkat ke Jawa Tengah itu juga bingung dapat sangunya tuh dari mana, karena ya namanya kita mereka pasti perlu biaya hidup. Betul. Sebelum gajian kan Betul, gitu. betul. Jadi kan perlu ada kita modal dulu nih. Nah jadi ketika anak itu mau berangkat tuh masih bingung. Akhirnya anak itu karena tekadnya bulat, alhamdulillah ada jalan aja. Akhirnya ada dana talangan lah bahasanya, ada dana talangan. Ketika hari H, alhamdulillah orang tuanya bisa memenuhi transport pergi ke sana, perjalanan ke sana, alhamdulillah. Jadi yang tadinya dia tuh sudah mau putus asa, akhirnya dia semangat lagi, dan alhamdulillah ketika sudah sampai di sana emang benar ketika dalam masa beradaptasi mungkin kan ya, beradaptasi yang mungkin tadinya masih keibu-ibuan atau semua serba orang tua, sekarang harus serba mandiri dan betul, jauh dari orang tua. Emang dalam 1 bulan itu dia berkatakan wah sangat berat sekali emang. Yang salah satunya tertekan dari industri, yang satunya tertekan dari perekonomian seperti itu. Tapi ketika anak itu sudah mendapatkan gaji pertama, nah terbukalah senyum lebarnya dia. Makanya kemarin sempat saya anukan untuk testimoni untuk adik-adiknya nih, bahwasanya pekerjaan itu dijalanin dulu. Iya betul. Jangan pilih-pilih kan gitu. Betul. Dan belum tentu yang kalian pilih itu nyaman dengan kalian seperti itu. Jadi dengan sekarang alhamdulillah itu sudah sampai sekarang ini sudah 2 tahun, 2 tahun di sana. Alhamdulillah sekarang gajinya tuh lebih tinggi dari saya malahan kan gitu. Maafnya ya. Justru dengan kayak gitu ya Pak Yudi ngerasa bangga ya. Bangga sekali bisa sampai di detik ini anak ini berjuang sampai maafnya lebaran aja nggak mau pulang, saya mau di sini aja Pak. Gitu. Karena saking nyamannya di sana. Jadi akhirnya sampai bapak kosnya itu udah dianggap sebagai bapak kandungnya sendiri. Jadi saking emang sudah sudah emang dia tuh nyaman, rasa nyaman. Makanya yang namanya pekerjaan tuh pasti yang cari adalah kenyamanan dulu. Seperti itu. Kalau kita nyaman pasti pekerjaan itu akan lancar. Iya betul. Seperti itu. Betul. Kalau kita nggak nyaman, mau dipaksain kayak mana juga itu tetap. Benar sekali. Tapi balik lagi, jangan karena ngerasa nyaman, maksudnya terlalu nyaman, akhirnya kita terlena. Kadang anak-anak sekarang kayak gitu Pak Yudi. Karena udah aku nggak nyaman, aku mau pindah lah, langsung kayak gitu. Coba dulu beberapa bulan gitu kan Pak Yudi, benar. kita cari nyamannya, sisi nyamannya itu sebelah mana. Nah itu baru kita bisa menyimpulkan nyaman itu ada di mana. Benar gitu. sekali. Baru sebulan udah bilang nggak nyaman itu. Iya. Belum bisa. Nah Pak Yudi, tadi kan kita udah dengerin dari dari siswa. Nah kira-kira nih harapan Pak Yudi dan tim BKK untuk siswa-siswa kita nih yang kelas 10 dan yang kelas 11 bahkan untuk yang kelas 12 itu ada nggak sih harapan Pak Yudi untuk mereka gitu? Oke, jadi harapan saya dengan tim ya, terutama dengan tim di BKK ini, harapan kita adalah sebelum anak itu di Purnawiyata itu sudah mendapatkan pekerjaan semua. Harapan kita seperti itu. Jadi kita tuh pengen tracer kita itu 100% gitu. 100% tuh tersal semua. Jadi tidak ada yang embel-embelnya N itu nanti, nganggur itu tadi ya. Betul. Jadi harapan kita meskipun kadang jurusan itu tidak linier dengan pekerjaannya seperti itu. Harapan kita tuh bisa langsung kerja, karena slogan kita adalah siap kerja kan gitu. Iya, betul. Siap kerja. Betul, siap kerja. Nah, terus ini Pak Yudi, apa sih rencana atau jangka panjang Pak Yudi yang akan Pak Yudi buat di SMK untuk tim BKK? Oke, jadi rencana kita ya kita pengen setiap tahun kita pengen mengadakan job fair. Jadi tidak hanya lingkup
kita saja, tapi kita bisa menjadi wadah untuk Lampung Timur nih. Oh, jadi Gitu. kalau nggak salah tahun kemarin kita juga sempat buka Iya, job fair juga ya, Pak. bener. Dan itu juga sukses kita laksanakan. Bener. Dan nah ini yang jadi sering pertanyaan. Itu job fairnya cuma khusus buat anak-anak SMK Budi Utomo aja. Iya. Nah, kalau untuk job fair sendiri, apakah boleh untuk orang umum, Pak Yudi? Oke, sebenarnya kalau job fair sendiri itu terbuka untuk umum sebenarnya. Sampai kemarin sebenarnya sudah kita publikasikan ke kabupaten, ke provinsi sebenarnya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk alumni. Ketika kita job fair, tapi ketika kita rekrutmen segala macam emang khusus untuk alumni gitu. Tapi kalau kita buka job fair itu terbuka untuk umum, untuk siapa saja, untuk kalangan mana aja bisa seperti Jadi itu. untuk semua juga bisa ya. Bisa, benar. Nah tadi kan kita udah denger ini apa aja jangka panjang yang akan dilakukan oleh Pak Yudi. Nah mungkin agak sedikit kita penutupan sedikit terakhir. Kira-kira ada pesan nggak sih Pak Yudi untuk anak-anak kita semua ini? Oke, jadi gini, yang penting satu, ketika kalau kita pengen menjadi sukses ya kita harus berusaha. Sama aja kalau ibaratnya ikan di dalam akuarium, ya mau selamanya tetap seperti itu. Tapi kalau pengen ikan itu lebih besar, harus bisa keluar dari akuarium. Sama saja, kalau kita pengen sukses jangan hanya berdiam di rumah, tapi kita harus bisa keluar rumah. Seperti itu. Jadi harus kita punya motivasi, tekad kita bahwasanya saya tuh harus keluar rumah, saya harus jadi orang seperti itu. Jadi jangan hanya di dalam rumah. Kalau dalam rumah ya intinya cuma rebahan, main gadget dan segala macem. Nggak ada perkembangannya lah seperti itu. Tetap nganggur ya. Intinya kita harus berani mengambil keputusan. Benar sekali. Karena banyak sekali anak-anak sekarang itu yang udah takut duluan sama dunia industri. Benar sekali. Kadang anak-anak Gen Z sekarang tuh dapat nada tinggi aja udah ngedon, udah ngedon seperti itu. Betul. Sebetulnya agak problematik ya Pak Yudi tentang masalah anak Gen Z. Gen Z itu mungkin kalau di dunia kerja kan sangat keras. Benar sekali. Terus anak-anak Gen Z itu ketika dapat omongan dikit udah ngambekan. Ya, benar. Tapi sebenarnya kalau dalam pola pikir Gen Z itu sebenarnya bagus sebenarnya. Tapi itu tadi mentalnya agak sedikit. Ya, benar. Kayaknya harus lebih banyak ambil keputusan itu mentalnya dikuatin dulu. Makanya itu Kak Chandra ya. Makanya di sekolah SMK Budi Utomo ini ya kita tidak hanya mengajarkan hard skill tapi soft skillnya juga ya. Jadi tentang kejuruan, makanya kita di sini kita buatkan sistem blok. Jadi supaya anak-anak prakteknya itu full. Jadi bisa ternyata di industri kerjanya seperti ini, seperti itu. Jadi terus kemudian emang kita juga harus soft skillnya, emang harus bisa kerja secara tim. Emang kita juga harus sopan santun, tata krama, ya tentang religiusnya. Emang perlu kita tanamkan dari sekarang karena itu nanti di dunia industri sangat penting sekali, Jadi ketika emang anak itu udah nggak bisa disiplin, nggak mungkin akan dipakai. Iya. Seperti itu. Makanya di SMK Budi Utomo ini sudah diajarkan hal seperti itu dari awal. Jadi tidak salah kalau kalian mungkin adik-adik SMP nih ya, adik-adik SMP yang mau sekolah di SMK Budi Utomo pasti siap kerja, pasti langsung kerja. Seperti itu. Langsung ada wadahnya langsung. Iya, dan benar. ditangani khusus oleh langsung sama Pak Yudi. Oke. Ya, mungkin itu saja sedikit podcast hari ini. Terima kasih Pak Yudi sudah menyempatkan sama-sama. waktunya. Pak Yudi sebenarnya baru pulang dari Jawa ya Pak Iya, Yudi. dari Jawa benar. Pulang langsung Ya. langsung ke sini, langsung aku ajak podcast. Sudah dadakan banget. Iya, nah, benar. terima kasih Pak Yudi. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu. Kira-kira boleh dibantu. Kira-kira siapa yang harus kita undang? Kemana ada Pak Didi? Hari ini ada Pak Yudi. Kira-kira next siapa lagi? Oke. Ya. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.